Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan peserta webinar pada hari ini. Em, Pada webinar kali ini kami dari KKN Desa Kalikotes akan membawakan webinar bertopik tentang perbaikan gizi masyarakat. Dan webinar pada kali ini akan kita mengundang pembicara yang menarik sekali, yaitu dari Kak Rizky. Dan Kak Rizky adalah saat ini bekerja di ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Kota Batam. Nah, mungkin sebelum mulai webinar kali ini, saya mau panggil Kak Rizky dulu nih. Halo, halo Kak Rizky. Hai, halo. Halo, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat juga sih Kak. Sehat ya. Iya Kak. Iya. Baik Kak, mungkin bisa dimulai Kak dari pembawa pembicaranya Kak. Mulai aja ya. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Desa Ngemplak dan teman-teman semua. Siang ini perkenalkan, nama saya Rizky Valdani Samanta. Saya ahli gizi. Saat ini kebetulan saya berdinas di RSUD Embung Fatimah, Kota Batam. Mungkin Bapak Ibu yang Desa Ngemplak kurang tahu kali ya Kota Batam itu di mana. Jadi saya jelasin, Kota Batam itu di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kami itu perbatasan antara Singapura dan Malaysia, sangat dekat gitu ya. Jadi pagi ini saya diminta untuk menjadi narasumber untuk materi perbaikan gizi masyarakat melalui pangan sehat bermanfaat. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu masyarakat Desa Ngemplak, apa sih makanan sehat itu, bergizi di masa saat ini gitu. Jadi apa kita mulai aja lah ya, Yos ya. Baik Kak, silakan. Oke, gitu. Perbaikan gizi masyarakat melalui pangan sehat bermanfaat. Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan, dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Jadi kalau kita membicarakan tentang ketahanan pangan, kita juga harus bisa membicarakan tentang perbaikan gizi. Seperti itu ya. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu juga sebaliknya. Jadi harus saling berkaitan. Nggak bisa kita ngomongin ketahanan pangan aja, tapi tidak mementingkan nutrisi atau perbaikan gizi itu sendiri. Keadaan gizi masyarakat adalah indikator utama ketahanan pangan. Sedangkan kemandirian dan kearifan lokal merupakan perwujudan semangat menuju kedaulatan pangan. Next. Jadi, makan makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam pelajaran ilmu gizi biasa disebut triguna makanan, yaitu makanan yang mengandung tenaga, membangun, dan zat pengatur. Apabila terjadi kekurangan atas kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada suatu jenis makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dalam makanan lain. Jadi, makan makanan yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Next. Ya, dari segi konsumsi pangan, angka pelapangan harapan atau PPH yaitu ukuran mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia itu masih sangat relatif rendah, ditandai dengan masih rendahnya konsumsi sayur, buah, dan pangan hewani. Pangan yang tidak aman dan tidak bermutu akan menghambat peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan. Next. Lanjut. Jadi, kategori dari pangan sehat dan aman ialah pangan yang bebas dari cemaran, baik secara kimia, mikrobiologi, ataupun zat berbahaya lainnya. Jadi, kalau misalnya dilihat dari gambar, jadi banyak pilihan konsumsi pangan yang sehat dan
aman gitu ya. Dalam hal ini terpenting dari pangan aman dan sehat adalah fungsinya yang dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Next. Nah, itu ya. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita kalau makan nggak bisa hanya mementingkan zat satu aja, misalnya karbohidrat aja, atau protein aja, atau nabati aja. Jadi harus dalam satu piring makan kita harus lengkap zat gizinya. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna yang kita kenal selama ini, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Jadi dalam satu piring makan kita itu harus mengandung ya ini, karbohidrat, protein, vitamin, lemak, sayur, buah, dan sebagainya. Kita bisa mengkonsumsi beragam jenis makanan sehat tanpa terbatas pada satu jenis tertentu saja. Mengkonsumsi berbagai jenis makanan bisa memberikan nutrisi yang berbeda, sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Nah, jadi kalau tadi kita bilang trigona makanan apa sih? Nah, kita coba kupas satu-satu ya. Jadi makanan itu harus memenuhi satu, makanan sumber tenaga. Antara lain yang kita sebut namanya karbohidrat. Ada dari beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan minyak. Minyak, margarin, dan santan yang mengandung lemak juga dapat menghasilkan tenaga. Makanan sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita makan, kita harus apa sih gunanya kita makan itu untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, makanan sumber zat membangun yang berasal dari makanan nabati, yaitu kacang-kacangan, tempe, tahu. Yang selanjutnya dari hewani, dapat dari telur, ayam, ikan, atau sejenis olahannya. Terus yang terakhir adalah makanan sumber zat pengatur, yaitu semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ-organ tubuh. Next. Nah, jadi kita lagi membahas perbaikan gizi masyarakat melalui pangan sehat yang bermanfaat. Jadi di sini saya coba rangkum cara-caranya. Itu ada beberapa cara yang kita garis besarkan. Yaitu yang pertama, pemilihan jenis makanan untuk tiap kategori bagi warga Indonesia tidak harus dengan memaksakan diri mengeluarkan biaya mahal. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus tahu juga kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Misalkan, maaf kata, kalau kita misalkan di kategori ekonomi menengah atau rendah, kita nggak usah memaksakan untuk mencari makanan yang biayanya mahal, atau misalkan kayak mungkin orang perkotaan sekarang sudah makan yang misalkan beras organik atau beras merah atau beras-beras yang mengandung nutrisi lebih dengan biaya yang lebih. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memenuhi itu, kita nggak usah memaksakan seperti itu ya. Terus next. Lanjut. Nah, yang kedua, makanan yang akan dikonsumsi harus dicuci bersih dan dimasak hingga matang dan merata. Kenapa? Kondisi makanan yang kurang matang lebih berpotensi menimbulkan masalah baru yang berbahaya. Jadi kalau kita zat makanan atau bahan makanan kita udah bagus nih, tapi kita tidak mengolahnya dengan cara baik, kita tidak mencucinya dengan bersih, tahu-taunya kita mengolahnya kurang bagus, yang ada dari bakteri. Yang ketiga adalah membudayakan kebiasaan menanam. Jadi kalau warga-warga di pedesaan dapat dengan mudah menanam jenis pangan yang akan mereka konsumsi. Selain menghindari makanan yang tidak sehat, hal ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan makanan yang halal. Masyarakat perkotaan untuk menanam mungkin susah, tapi kalau Bapak Ibu yang di masyarakat di pedesaan untuk mendapat akses makanan yang jauh lebih sehat itu lebih gampang dengan cara yaitu membiasakan diri untuk menanam apa yang ingin kita makan. Next.
Oke, jadi berbagai macam cara dapat kita lakukan untuk dapat mengakses makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Semuanya kembali diserah pada kesadaran masing-masing individu untuk pentingnya makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Jadi, kalaupun pemerintah sudah mengedukasi masyarakatnya untuk makanan yang sehat, yang bergizi, yang beraneka ragam, tapi kalau individunya tidak memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, itu agak sulit untuk memenuhi tadi ketahanan angka pangan. Jadi, makan bukanlah sekedar makan nasi dan asal kenyang, melainkan harus ada keseimbangan gizi. Yang kita makan itu hanya bukan untuk kenyang aja, atau kalau untuk zaman sekarang kebanyakan kalau menurut saya itu makan hanya untuk gaya-gayaan. Misalkan kalau masyarakat perkotaan atau anak-anak milenial itu makan, kalau belum makan yang tren baru, mereka belum dikatakan makan. Padahal makan bukan hanya sekedar makan dan asal kenyang, tapi makan itu harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita masing-masing. Yang terakhir adalah, ayo bersama kita wujudkan bangsa yang maju, cerdas, dan sehat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pembahasan materi dari Kak Rizky. Tadi mungkin saya mau merangkum beberapa materi tadi ya. Jadi yang pertama tadi belajar tentang pangan dan gizi ini merupakan unsur yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang kedua, penyediaan pangan itu harus memenuhi kebutuhan gizi kita. Dan tadi kita juga ada belajar triguna makanan, yaitu yang harus mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur. Terus kemudian kita tahu juga bahwa angka PPH Indonesia ternyata yang relatif rendah. Dan ada tadi perbaikan gizi dapat diatasi dengan membeli makanan yang jangan terlalu mahal-mahal juga, dan kemudian makanan yang dikonsumsi itu harus dimasak hingga matang dan kemudian membudidayakan kebiasaan menanam. Begitu ya Kak Rizky, mungkin beberapa rangkumannya. Iya betul. Jadi kalau agak sedikit diluruskan adalah, kalau tadi kata Yosua itu makan yang mahal, sebenarnya bukan tidak makan makanan yang mahal, tapi adalah kita makan sesuai kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kita mampu membeli makanan dengan harga yang lumayan mahal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak harus memaksakan makanan yang mahal itu untuk kita konsumsi. Jadi semampunya kita, tetapi apa yang kita makan harus memenuhi kebutuhan nutrisi itu sendiri. Baik, betul sekali ya. Berarti sesuai kemampuan ya Kak Rizky. Ya, betul, sesuai kemampuan, tetapi tidak menghilangkan unsur dari makanan itu sendiri. Oh iya benar. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan ya, Kak Rizky. Ini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan menarik sih, saya kumpul dari beberapa, mungkin ada teman-teman saya yang penasaran gitu tentang kebutuhan gizinya dan dia bertanya gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, ada dari topik KKN kita kan tentang penyebab stunting nih. Nah, kalau dari penyebab stunting ini kan sebenarnya terjadi bisa dimulai dari masa kandungan nih Kak. Nah, karena sang ibu itu bisa saja kekurangan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, mungkin bisa dispesifikasikan nih Kak, makanan yang dibutuhkan untuk para ibu agar tidak mempunyai anak yang mengalami stunting gitu loh. Ini jadi kita tanya langsung jawab ya, berarti ya? Iya Kak. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa sih arti stunting, gitu ya. Jadi kalau pemerintah Indonesia saat ini adalah, kalau terutama yang untuk para ahli gizi adalah goals-nya itu mencegah stunting atau menghindari stunting di Indonesia. Kenapa? Ternyata angka stunting di Indonesia cukup tinggi ya, apalagi dengan zaman udah 2021, tapi angka stuntingnya masih cukup tinggi. Gitu. Stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang, atau kalau istilah orang awam tuh stunting itu kerdil, gitu ya. Jadi
tidak bisa tinggi atau dia pendek lah, kerdil ya, seperti itu. Jadi stunting itu betul kata Yosua bisa dicegah selama masa kehamilan, gitu ya. Jadi selain selama masa kehamilan kita nggak boleh juga menghilangkan setelah bayi itu lahir. Jadi kalau misalkan dia selama kehamilan zat gizi ibu itu terpenuhi, tapi setelah anaknya lahir zat gizinya tidak terpenuhi, itu akan juga timbul stunting. Jadi stunting itu bisa dicegah, satu, selama masa kehamilan, yang kedua selama proses dia tumbuh kembang, selama dia 2 tahun awal ya kehidupan. Jadi kalau ditanya apa sih makanan yang mencegah stunting gitu, jadi stunting itu selama anak masih dalam kandungan itu masih bisa kita hindari dengan cara satu, yang pertama dan utama pasti asupan nutrisi yang tercukupi ya. Asupan nutrisinya harus terpenuhi, terutama zat besi dan asam folat si ibu harus terpenuhi, atau zat proteinnya harus terpenuhi. Kenapa? Karena itu yang akan membentuk janin, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa sih sumber makanan zat besi, asam folat atau protein yang bisa dikonsumsi ibu hamil, padahal itu adalah sangat mudah yang kita dapatkan. Indonesia kaya akan ikan, produksi ikan atau makanan laut gitu ya. Jadi bisa ikan-ikanan kita makan. Kalau zat besinya dari sayuran hijau, ada mungkin kalau bisa membeli keju atau olahannya, susu, itu bisa kita konsumsi ya. Makanan laut, telur, brokoli, pepaya. Intinya adalah alpukat. Intinya lah makan makanan beragam selama masa kehamilan. Terutama itu ikan-ikanan, makanan laut, telur, pokoknya intinya protein hewani yang harus banyak ya. Yang kedua, selama masa kehamilan, stunting itu bisa dicegah dengan hindari paparan asap rokok. Gitu ya. Mungkin kalau bapak-bapaknya merokok, ketika merokok sebaiknya tidak di depan ibu hamil atau tidak di depan istrinya yang sedang mengandung. Yang ketiga adalah harus rajin memeriksa kondisi kandungan selama kehamilan. Ya, jadi selama ibu hamil sebisa mungkin rajin konsultasi ke bidan atau ibu atau ke dokter kandungan, jadi biar tahu perkembangan janinnya seperti apa. Itu adalah mencegah stunting dalam masa kehamilan. Yang kita masuk ke yang kedua adalah mencegah stunting setelah anak itu lahir. Hal yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting adalah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya, ASI eksklusif itu 6 bulan, benar-benar hanya 6 bulan itu anak hanya dikasih ASI. Tidak dikasih air putih, tidak dikasih madu, tidak dikasih pisang, tidak dikasih makanan lain selain ASI. Ya, seperti itu. Jadi setelah 6 bulan kita bisa lanjut pemberian ASI sampai 2 tahun. Kalau sudah 6 bulan kita bisa memberi makanan pendamping ASI yang sangat beragam untuk anak yang bisa mencegah stunting juga. Ya, jadi intinya masa kehamilan ibu itu harus makan yang bernutrisi, hindari paparan rokok, rajin konsultasi ke bidan atau dokter kandungan. Setelah anak itu lahir, stunting bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Seperti itu sih kalau menurutku, Yos. Baik, terima kasih Kak Rizky buat jawabannya. Jadi tadi selama masa kehamilan berarti kita harus memenuhi asupan nutrisi, yaitu asam folat itu ya Kak Rizky. Yang berasal dari ikan, keju, dan susu. Kemudian kita harus menghindari paparan asap rokok, dan kemudian harus rajin memeriksa kandungan. Dan kemudian kalau bisa tambah, kalau kita konsultasi ke dokter kandungan, biasanya dikasih multivitamin, vitamin, zat besi atau asam folat. Jadi itu wajib dikonsumsi sama ibu hamil ketika ibu hamilnya mungkin asupan nutrisinya kurang terpenuhi, jadi bisa ditambah dengan vitamin, asam folat atau zat besi yang didapat dari dokter kandungan. Baik, berarti ada tambahan di situ ya Kak Rizky? Ya, betul. Oke, dan kemudian setelah lahir, selama masa pertumbuhan, harus dikasih pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan gitu ya, yang wajibnya? Ya, wajib. Baik. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak Rizky. Nah, ini masih berhubungan sama pertanyaan pertama yang tadi kan Kak Rizky udah menyinggung tentang gimana sih cara mencegah stunting selama masa pertumbuhan nih. Nah, terus tadi terkait juga dengan angka pola pangan harapan atau PPH Indonesia yang rendah nih Kak Rizky. Salah satu contohnya itu kalau saya pikir-pikir itu bisa jadi karena anak-anak ini
cenderung untuk tidak menyukai makan sayur gitu Kak Rizky. Yang saya jumpai banyak kayak gitu. Nah, mungkin ada orang tua nih yang bertanya-tanya gimana sih biar anak saya ini bisa sehat, bisa mendukung nilai PPH yang lebih tinggi lagi lah untuk nih, ayo anak saya makan sayur gitu. Betul. Jadi kalau ditanya, emang sih ya problema zaman sekarang adalah anak susah makan sayur. Bahkan jangankan sayur, makan buah aja anak zaman sekarang tuh susah, gitu ya. Padahal pola PPH itu bisa tinggi juga kalau kita makan yang beragam sayur, buah seperti itu. Kalau ditanya tipsnya gimana ya, kalau saya bisa kasih saran, dari awal anak itu kenal makanan, setelah dia 6 bulan, beranjak dia bisa makan MPASI, si ibu harus rajin mengenali anaknya dengan berbagai macam makanan, terutama sayur, gitu ya. Jadi anak-anak itu harus dikasih sayur dan buah sedini mungkin. Jadi dari awal, dari bayi itu sudah dikenali sayur itu seperti apa, buah itu seperti apa. Jadi ketika anak itu beranjak besar, anak itu tidak asing dengan rasa sayur dan buah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ketika sudah terlanjur, oh ya anak saya waktu kecil udah nggak terbiasa saya kasih makan sayur dan buah nih, gitu. Nah, jadi solusinya mungkin kalau zaman sekarang ini lebih seorang ibu dituntut untuk produktif. Ya, seorang ibu walaupun sibuk bekerja atau tidak bekerja, ibu itu harus punya gimana sih anak ini, harus punya ide-ide yang cemerlang, gimana anaknya bisa makan sayur. Mungkin salah satu caranya, kalau kita beli nugget atau beli daging olahan, kalau kita bisa dibikin sendiri, itu sayurnya bisa kita sisipin di dalam nugget itu. Gitu ya. Jadi seorang ibu tuh harus kreatif, harus bisa pinter gimana cara anaknya bisa makan sayur. Itu tadi salah satunya mungkin kita bikin nugget yang sekarang kan banyak nih produksi homemade gitu ya. Nugget itu bisa kita tambahin dalam sayur. Jadi nugget itu tidak hanya daging aja atau ayam aja, tapi kita bisa tambah dengan sayur. Terus kalau untuk sayur yang lain mungkin kita bisa bikin keripik. Ya, anak Indonesia kan cenderung untuk ngemil yang gurih-gurih. Nah, mungkin bayamnya kita bikin keripik bayam, atau apel atau pisang kita bikin keripik cemilan anak itu, atau wortel bikin stik wortel gitu. Jadi seorang ibu dituntut untuk kreatif untuk bikin menu si anak. Ya, salah satunya tadi kita kasih olahan keripik-keripik dari sayur dan buah. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Rizky buat jawabannya. Jadi mungkin saya rangkum sedikit ya. Yang dari awal tuh berarti harus mengenalkan beberapa makanan gitu ya, misalnya sayur, buah untuk setelah masa 6 bulan tadi gitu ya. Terus untuk biar nggak asing, kemudian harus kreatif. Ibu-ibu harus kreatif juga untuk misalnya harus menyiapin kalau mau buat nugget harus sisipin sayur di dalamnya dan sebagainya gitu. Iya sih, mungkin. Dan mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Rizky. Saya punya pertanyaan menarik nih. Misalnya nih, kita sudah mempunyai 4 makanan yang sudah memenuhi 4 sehat dan 5 sempurna nih, Kak Rizky. Dan katakanlah, misalnya kita makan menu yang sama, tapi dia termasuk 4 sehat 5 sempurna nih, Kak Rizky. Selama 2 minggu berturut-turut, apakah itu termasuk sehat juga, Kak Rizky, sebenarnya kayak gitu? Dengan menu yang sama selama 2 minggu berturut-turut? Iya, Kak Rizky. Maksudnya sering banget lah. Kalau misalkan nih, dalam piring makan itu dapat terpenuhi 4 sehat 5 sempurnanya gitu ya. Entah ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada protein hewani, ada protein nabati, ada vitamin, ada buah, seperti itu ya. Di dalam piring makan yang kita makan itu kita bisa menjamin itu 4 sehat 5 sempurna. Selagi kita tidak bosan makan itu selama 2 minggu berturut-turut sih nggak masalah. Gitu ya. Cuma takutnya ketika kita makan 2 minggu berturut-turut dengan menu yang sama, nanti lama-lama kita akan bosan. Ya, kita akan bosan, jadi
ataupun kita akan terbiasa makannya itu aja. Jadi ketika kita disuguhi menu baru, kita nggak mau makan karena kita sudah terbiasa diberi makanan hanya itu aja selama 2 minggu, walaupun makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi saran saya, itu yang tadi di slide yang saya bilang, makan itu harus beraneka ragam. Entah itu dari menunya, entah itu dari cara memasaknya, tidak menghilangkan unsur 4 sehat 5 sempurna dalam piring makan yang kita makan. Kalau ditanya, makan itu sehat apa enggak? Sehat, tetap sehat. Apalagi sudah terjamin 4 sehat 5 sempurnanya. Tapi kalau kita bosan, nanti ketika dikasih makanan menu baru, kita nggak mau makan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan makanan yang lain. Kita hanya terbiasa makan makanan yang kita makan aja. Kan banyak nih anak-anak zaman sekarang, orang ibunya tiap hari dikasih makan ayam goreng. Ya, hanya ayam goreng aja. Ketika di ayam goreng itu diolah dengan cara lain, entah itu dikecap, entah itu ayam goreng dikasih apa gitu, kita nggak mau makan. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan makan yang itu aja. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ditanya sehat, tetap sehat. Tapi kan kita mikirin juga, makan itu kan yang tadi saya bilang, nggak asal kenyang aja. Nggak hanya kita hanya untuk memenuhi makan kita aja, tapi itu harus memenuhi zat gizi, zat terpenuhi. Jangan, kalau untuk anak-anak, jangan sampai anak itu trauma makan karena kita memberi makan yang itu aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizky. Berarti sebenarnya lebih ke takutnya dia tidak mau makan makanan lain gitu ya Kak Rizky, karena terbiasa gitu. Jadi nggak mau dikasih suguhin makan yang lain, padahal mungkin ayam, ini sama-sama ayam, tapi terbiasa ayam goreng, dikasih ayam kecap nggak mau. Gitu. Iya, betul sekali sih Kak Rizky. Lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya ya Kak Rizky. Jadi mungkin nih kalau saya memandang dari perspektif lain, misalnya saya membahas dari kelebihan gizi misalnya, mungkin Kak Rizky ada suatu tips gak yang bisa dilakukan kalau misalnya nih ada orang yang mau melakukan diet tapi susah untuk menahan rasa ingin makan terus-menerus, tapi dia pengen menurunkan berat badan gitu Kak Rizky. Nah, ada tips gak itu Kak Rizky? Jadi gini, kalau saya biasanya gini, kebetulan saya kerja di rumah sakit gitu ya. Jadi kebanyakan klien atau pasien yang datang pasti maunya kurus, maunya berat badannya turun, tapi tidak mau makan yang memberatkan dia, seperti itu ya. Jadi saya selalu bilang, ketika kita mau turun berat badan, kita harus tahu dulu tujuan kita turun berat badan itu apa, gitu ya. Saya selalu bilang dengan pasien atau klien yang datang kepada saya selalu bilang gini, kita makan makanan sehat itu, tujuan akhirnya itu jangan mengejar berat badannya turun. Kenapa? Kalau kita bilang, saya harus turun berat badannya, kalau di mindset kita berat badannya turun, segala macam cara kita akan lakukan. Entah itu makan pil pelangsing, entah itu yang ekstrim, diet yang ekstrim, bahkan tidak mau makan nasi atau tidak mau makan karbohidrat. Kenapa? Karena goal, tujuan akhir kita adalah berat badan yang turun. Tapi saya selalu bilang dengan pasien atau klien, coba diubah mindset-nya adalah goal atau tujuan akhirnya adalah kita sehat. Kalau kita sehat, kalau kita mau sehat, itu dengan cara apa? Pasti kita merubah pola hidup. Salah satu kita cara merubah pola hidup adalah kita merubah pola makan. Kalau kita sudah merubah pola makan sesuai kebutuhan kita pribadi, itu bonusnya berat badan kita turun. Tapi maksud saya gini, tujuan akhir kita yang kita terapkan itu adalah kita sehat. Bukan kita kurus atau berat badan kita turun, tapi kita sehat. Kalau kita udah sehat, bonusnya itu pasti berat badannya turun. Kenapa? Karena pola makan kita sudah mengikuti. Gitu. Jadi kalau ditanya, tipsnya gimana? Saya mau diet, tapi makannya seperti apa? Makanya saya selalu bilang, kalau orang mau diet atau turun berat badan, itu makan tetap harus. Ya, 5 kali, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Tidak boleh ada yang di skip. Kan kalau zaman sekarang tidak makan malam, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan merusak metabolisme tubuh. Jadi makan tetap harus makan.
Jadi apa yang harus dihindarin untuk berat badan turun atau minimal ya sehat lah. Porsi makan yang kita kurangin, bukan jadwal makan yang kita kurangin. Jadi mungkin bisa porsi kecil tapi sering. Seperti itu, jangan kita makan, mungkin anak cowok ya atau para lelaki kadang makan, kali makan banyak. Yang penting kenyang. Satu piring bisa nasinya banyak gitu kan, yang penting kenyang. Tapi nanti nggak mau makan lagi lah, nah itu yang salah. Jadi porsi kecil tapi sering. Tidak meng-skip jadwal makan, tapi yang kita skip ada porsi makan yang kita kurangi sesuai berat badan dan tinggi badan kita. Seperti itu. Dan otomatis pola makan yang kita makan itu harus kita tahu juga. Ya, otomatis kalau kita mau turun nih berat badannya, jangan sering makan lemak, jangan sering makan santan-santanan, otomatis makannya yang banyak makan ikan, atau makan yang rebus-rebusan, atau makan yang kukus-kukusan, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga kebutuhan kita antara misalnya kayak saya dengan Yosua pasti kebutuhannya beda gitu kan, nggak bisa disamakan. Jadi tidak men-skip jadwal makan, tapi yang kita skip adalah porsi makan yang kita kurangin. Seperti itu. Baik, Mbak. Itu tadi ya, rubah mindset. Intinya berarti merubah mindset ya, Kak Rizky. Ya, jangan kurus yang kita kejar, tapi sehat. Iya, sehat, betul. Karena dari kita berpikir sehat, itu akan menghasilkan dampak bahwa kita akan melakukan hidup yang sehat, gitu ya, Kak Rizky? Betul. Salah satunya otomatis kalau kita mau hidup sehat, dengan cara apa? Pasti kita makannya juga pasti akan yang bergizi dan sehat sesuai kebutuhan kita, kan? Iya, Kak Rizky, benar. Oke, mungkin baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh? Masalah minum teh setelah makan nih, Kak Rizky. Nah, ini saya pernah baca nih bahwa ada orang yang bilang kalau misalnya nih minum teh setelah makan itu sebenarnya kurang sehat, Kak Rizky. Betul. Nah, ini tanggapan Kak Rizky kayak gimana nih? Jadi benar, kadang tapi ya kebanyakan masyarakat Indonesia kalau makan pasti minum teh, ya kan? Nah, padahal iya, benar sekali. Secara ilmunya, kalau kita makan nih, makanan kita udah bergizi nih ya, di piring makan kita udah 4 sehat 5 sempurna. Endingnya kita minum teh, itu sama aja apa yang kita makan tuh sia-sia. Kenapa? Kalau kita makan teh, kandungan dalam teh itu akan mengikat protein dan zat besi. Jadi apa yang kita makan itu akan hilang. Jadi sebaiknya memang ketika kita makan tidak mengkonsumsi teh langsung, tapi diberi jeda antara setengah sampai 1 jam setelah makan atau setengah sampai 1 jam sebelum makan. Jadi yang kita makan itu tetap bisa di metabolisme tubuh dengan baik. Jadi kita makan, misalnya kita udah makan sayur nih, udah zat besinya udah tinggi kan, makan sayuran hijau. Kita minum teh, zat besi yang itu akan hilang. Karena apa? Karena ditarik sama teh. Jadi kalau mau minum teh sebaiknya dijeda setengah sampai 1 jam. Jadi kalau yang bagus adalah ketika kita makan, pendampingnya itu adalah minuman yang kaya akan vitamin C. Seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu ya, saya juga masih makan, minumnya masih teh. Karena orang Indonesia banget ya, makan pasti minum teh. Padahal emang itu kurang bagus. Seperti itu. Iya sih, Kak Rizky, sama. Bukan berarti habis makan nggak boleh minum teh, boleh, tapi dikasih jeda setengah sampai 1 jam setelah makan. Iya, benar sekali. Saya juga setelah membaca itu, tapi masih sama aja, Kak Rizky, kayak ya kebiasaan kembali lagi. Iya. Ya, jadi mungkin tadi kenapa nggak boleh langsung karena teh ini sebenarnya mengandung zat yang mengikat protein dan zat besi, ya. Jadi jangan langsung, boleh minum tapi jangan langsung setelah makan. Mungkin harus dikasih jeda 1 sampai setengah jam lah minimal. 1 jam setelah makan atau setengah sampai 1 jam sebelum makan. Iya. Ya, Kak Rizky, mungkin saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak Rizky. Boleh. Nah, ini kalau pertanyaan terakhir ini mungkin sekalian curhat saya sendiri gitu, Kak Rizky. Ya. Jadi gini, Kak Rizky. Terkait, kan tadi Kak Rizky pernah, tadi udah menyinggung tentang makan itu bukan sekedar kenyang nih. Ya, betul. Kalau misalnya ada anak-anak kos nih, mahasiswa biasanya ya.
mahasiswa pada akhir bulan. Makanan yang tersisa di kos itu tinggal nasi sama mie instan doang nih Kak Rizky. Nah, padahal kan sebenarnya kita makan tuh tidak boleh hanya sekedar kenyang gitu. Dimana kalau cuma mie instan sama nasi itu sebenarnya nutrisinya kurang ya. Nah, jadi dari Kak Rizky nih sebenarnya apakah ada tips gak nih untuk biar anak kos itu tercukupi gitu? Jadi kalau misalnya makan nasi sama mie instan, nutrisinya bukan nggak terpenuhi, justru dalam satu piring udah ada nasi, sudah ada mie, itu double karbohidrat. Nggak boleh, kita makan itu tidak boleh namanya double karbohidrat. Ya, nasi gula, mie gula. Jadi kita double, itu nggak boleh, bukan nutrisinya kurang. Nah, kalau mie instan betul pasti ya kita tahu lah ya dampak sering mengkonsumsi mie instan itu seperti apa gitu ya. Jadi bukannya nggak baik, tapi sebisa mungkin kalau anak kos, yaitu mungkin tips pertama adalah harus bisa mengatur keuangan gitu ya. Jadi mungkin awal bulan masih dikasih sama orang tuanya jor-joran duitnya, jangan makan di kafe tuh kafe mungkin ya, disisihkan duitnya. Jadi ketika akhir bulan sudah kepepet, itu duit masih ada untuk beli makanan yang bergizi. Seperti itu. Yang kedua mungkin untuk anak laki-laki nih bisa sedikit mengurangi asupan rokoknya. Jadi uang jajan untuk rokoknya bisa dialihkan ke uang jajan untuk makan, ya seperti itu. Terus tips yang selanjutnya, kalau zaman sekarang itu kan banyak ya warung-warung pinggir jalan gitu ya. Ya pastikan dengan harga yang minim kita bisa makan, nggak harus makan nasi dan mie instan aja. Tapi mungkin anak-anak kos tuh bisa makan di warung-warung pinggir jalan dengan mungkin nasi, pakai telur, pakai tempe, tambah sayur, itu kan sudah cukup terpenuhi nutrisinya seperti itu ya. Tidak harus seperti nasi mie instan. Emang ya lagu lama tuh anak kos pasti gitu, nggak ada duitnya Kak, udah akhir bulan, ya duitnya habis karena jor-jorannya di awal bulan pasti kan gitu. Jadi mungkin itu harus pintar kelola keuangan ketika awal bulan, jangan jor-joran makan di kafe atau makan di mall, tapi disisihkan sedikit uang jajannya untuk di akhir bulan biar kita bisa makan yang lebih makan yang lebih bernutrisi, terutama mungkin perempuan ya. Kenapa? Kalau perempuan itu kita akan mengandung ya, di kemudian hari kita akan menikah, kita akan mengandung. Kalau kita tidak memenuhi asupan nutrisi kita semenjak remaja atau semenjak masih kuliah lah ya, di bangku kuliah itu, kita takutnya itu ujung-ujungnya akan stunting. Ujung-ujungnya si remaja putri ini tumbuh menjadi yang mungkin mengandung atau dia akan melahirkan, zat nutrisinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dari awalnya itu sudah makan mie instan, nasi, mie instan, seperti itu ya. Pokoknya perempuan itu harus gizinya tuh harus benar-benar tercukupi. Kenapa? Karena kita akan mengandung di kemudian hari. Ya ujung-ujungnya itu supaya tidak terjadi angka stunting yang tinggi di Indonesia ini. Seperti itu. Mungkin tips satu lagi. Ini kalau mungkin kalau akhir bulan minta dikirimin sama orang tuanya makanan, kan banyak nih makanan yang ya siap saji lah atau apa seperti itu kan. Jadi mungkin mamahnya masak di rumah dikirimin. Jadi meminimalkan kita makan nasi pakai mie instan. Seperti itu. Oh iya, baik Kak Rizky. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat saya dan teman-teman anak kos lainnya gitu. Jadi harus bisa mengatur keuangan, bisa kalau yang cowok itu biasanya mengurangi asupan rokok, kemudian kalau bisa makan di warung pinggir jalan yang murah-murah gitu. Dan yang terakhir tadi barusan kalau bisa minta dikirimin dari orang tua gitu. Betul. Baik Kak Rizky, mungkin pertanyaan sesi Q&A kita sudah berakhir dan begitu juga dengan sesi webinar kita pada hari ini Kak Rizky. Mungkin dari Kak Rizky ada tambahan atau gimana Kak Rizky? Paling yang terakhir itu ya, memang benar ya untuk zaman di tahun 2021 angka stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi. Ya. Angka stunting itu tidak terjadi di pedesaan aja, tapi di kota-kota besar pun angka stunting pun masih ditemukan. Ya.
satu stunting, yang kedua gizi kurang atau gizi lebih, itu masih ditemukan di perkotaan atau di kota-kota besar, nggak hanya di pedesaan. Jadi itu yang tadi kita sesuai dengan topik kita itu ya, perbaikan gizi masyarakat melalui pangan sehat bermanfaat. Jadi pangan itu harus sesuai. Jadi kita tidak makan hanya sekedar makan aja, tapi kedepannya gimana masyarakat, gimana negara kita mau maju kalau masyarakatnya tidak terpenuhi pangannya. Gimana Indonesia mau jadi negara yang maju atau bisa bersaing dengan negara-negara sekitarnya kalau masyarakatnya pola makannya masih sangat rendah, ya PPH-nya masih sangat rendah, yang dikonsumsi hanya itu-itu aja. Padahal Indonesia itu banyak kekayaan alam yang bisa kita ekspor. Jadi dari sedini mungkin zaman-zamannya Yosua, masih masyarakat, maksudnya masih di bangku kuliah, itu harus benar-benar bisa mewujudkan negara Indonesia yang jauh lebih maju untuk kemudian hari dengan cara yaitu asupan nutrisi yang bisa dipenuhi. Tidak hanya makan sekedar kenyang aja, tapi makan benar-benar harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kenapa? Kalau kita sudah sehat, pangan kita terpenuhi, insya Allah ke depannya negara kita akan maju. Apalagi didukung dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah. Itu aja sih tambahannya. Baik, terima kasih Kak Rizky buat tambahannya. Nah, mungkin nanti webinar hari ini akan kami upload di YouTube, di website Desa Ngeplak ya Kak Rizky. Mungkin bisa dicek sekali-sekali gitu. Siapa tahu dari masyarakat desa itu ada yang bertanya di sesi kolom komentar dan sebagainya gitu ya Kak Rizky. Ya. Oh iya. Oh sama baik. Ya. Lupa ada tambahan dikit lagi ya. Untuk ini ya masyarakat desa Ngeplak gitu ya. Yang tadi yang kan tempat saya singgung juga kebiasaan menanam gitu ya. Jadi di desa Ngeplak ini kan saya juga sempat searching ya, mereka menghasilkan begitu banyak bahan makanan ya. Ada telur, ada bawang merah, terus ada macam-macam lain lah ya, segala macam. Nah itu bisa harus dibudidayakan. Jadi masyarakatnya harus bisa mengeksplor apa yang ada di sekitar daerahnya untuk bisa memenuhi ketahanan pangan Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky. Dengan ini berakhir sesi webinar kita. Kak Rizky, terima kasih buat penyampaian materi yang sangat luar biasa hari ini, Kak Rizky. Semoga untuk Kak Rizky juga bermanfaat, untuk kami lebih bermanfaat juga. Betul, sama-sama bermanfaat ya. Iya, betul Kak Rizky. Mungkin sekian dari webinar kita pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.